Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Brothers and sisters, ikhwan wa akhwat sekalian, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan juga atas nikmat iman, nikmat Islam beserta seluruh karunia Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada malam ini bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kita akan kembali bersama-sama menikmati sajian faedah ilmu yang akan guru kita sampaikan. Dan kali ini terasa begitu spesial karena alhamdulillah Drabanias berkolaborasi kembali bersama Jakarta Mengaji ini, Masya Allah. Kita biasa berkolaborasi di setiap kajian offline atau malam ya tentunya. Namun semoga Allah mudahkan kita untuk bisa kembali berjumpa. Namun kali ini disiarkan langsung dari studio Jakarta Mengaji. Kita akan bersama-sama menikmati kebersamaan bersama guru kita Al-Ustaz Ali Hasan Bawazir dan juga Al-Ustaz Muhammad Risham Yalsi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wallahi Allah barik fikum, masyaallah. Teman sekalian, seperti biasa, Ustaz nanti akan berdiskusi bersama kita. Ustaz akan menyampaikan materi dan di akhir sesi nanti kita akan bisa bersama-sama mengajukan pertanyaan kepada Ustaz. Dan juga tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak nih kepada seluruh teman-teman yang telah mensupport kegiatan kita. Teman-teman Jakarta Mengaji, Panitia Drabanias, kemudian juga seluruh teman-teman yang telah mensupport kegiatan kita. Ada Ruken, kemudian juga ada Mami Shine, kemudian juga Drabanias Izzah, dan juga akan tersedia hadiah-hadiah yang akan menarik sekali nanti bisa kita dapatkan di sesi kuis di akhir sesi nanti, persembahan dari teman-teman yang telah mensupport kegiatan kita tentunya, dan semoga Allah mudahkan. Dan juga ada peyek ngeran, Masya Allah, yang akan berikan hadiah untuk kuis di akhir sesi nanti. Baik, dan kita akan langsung saja, kita akan menikmati sajian ilmu tentunya dengan tema yang telah disiapkan, kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Bagaimana kewajiban kita, tentunya kami akan persilakan untuk membuka kepada Ustaz Muhammad. Kami silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ikhwatah, barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini juga saya termasuk orang yang sangat bahagia nih Ustaz. Wallahil hamdulillah minna. Bersama Ustaz Ali, yang insyaallah kita bakal bareng-bareng mendapatkan faedah dari Ustaz juga. Barakallahu Insyaallah tentang satu judul yang luar biasa nih, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara mendasar seorang muslim ini pasti excited ya mengetahui tentang kekasihnya sallallahu alaihi wasallam, mulai dari lahirnya ya, mulai dari tahun lahirnya, bulan lahirnya ya, dan apa yang terjadi pada saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah juga kita akan mendapatkan faedah banyak dari Ustaz Ali ini terutama nih ya, untuk menggali apa saja yang terjadi pada saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu Anda enggak berani panjang-panjang juga nih Ustaz Ali nih ya. Maka barakallahu fikum Ustaz. Bisa diceritain mungkin Ustaz tentang apa saja sebenarnya yang terjadi Ustaz pada saat Nabi SAW lahir. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa dan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Sayyidina Muhammad hafizahullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan limpahkan bagi kita semuanya, sehingga wallahil hamdu wal minnah kita pada malam hari ini dengan event yang secara dadakan dan cepat-cepat kita membuat, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertemu, dan pembahasan kita wallahil hamdu wal minnah kita membahas tentang hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang peristiwa yang terjadi pada hari tersebut. Di dalam kitab-kitab sirah, terutama di dalam kitab sirah Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun, dalam 4 jilid ya penulis yang menyampaikan dalam kitab sirah tersebut. Penulis hafizahullah menyampaikan kepada kita beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan menariknya lagi adalah beliau menyampaikan beberapa hal yang
besar yang dianggap sebagai peristiwa besar yang terjadi pada hari kelahiran Nabi SAW, sebagian besar itu bersumber dari riwayat-riwayat yang tidak sahih. Ya, seperti jatuhnya kerajaan-kerajaan dan lain sebagainya, api yang disembah oleh para penyembah berhala, penyembah api dan lain sebagainya. Dan itu semuanya memang banyak diceritakan, termasuk juga terkait dengan bahwa Nabi SAW terlahir dalam keadaan sudah dikhitan misalnya, ya, dan semua buku-buku Maulid Nabi, ya, itu menyebutkan tentang hal ini, bahwa ulida makhtunan, Nabi terlahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Sedangkan beberapa kitab-kitab sirah menyebutkan bagaimana Rasulullah SAW setelah kelahirannya beberapa saat dikhitan oleh kakek beliau, oleh Abdul Muttalib. Dan juga ini merupakan suatu kebiasaan dari bangsa Arab terdahulu karena mengikuti sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, menariknya terkait tentang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, bahwa memang tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa beliau SAW terlahir di hari Senin. Karena ketika Nabi SAW ditanya tentang hari beliau puasa, beliau mengatakan, "Dzaka yaumu wulidtu fihi wa unzila alayya fihi." Itulah hari aku dilahirkan dan diturunkan wahyu kepada aku. Dan beliau SAW tidak dilakukan lagi bahwa beliau terlahir di kota Mekah pada yang disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Nah, menariknya Ustaz Muhammad, insyaallah juga antum muttali' ala hadza, beberapa kitab sirah seperti Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid dalam fiqh sirahnya, beliau menyebutkan tentang perselisihan para ulama terkait dengan bulan, jangankan tanggal, bulan kelahiran Rasulullah SAW. Disebutkan bahwa ada pendapat mengatakan beliau terlahir di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan beliau terlahir di bulan Ramadan. Dan dalilnya adalah karena Nabi SAW diutus di awal usia 40 tahun. Dan beliau diutus pertama kali wahyunya di bulan Ramadan. Ya kan? Di bulan Ramadan. Maka dengan dalil ini beliau SAW dianggap lahir di bulan Ramadan. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Dan beliau mengatakan ketika mengomentari akan hal ini, wahwa qaulun gharibun jiddan, ya, dan ini adalah pendapat yang gharib, sangat gharib, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian yang sahih adalah di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Ramadan. Namun di tanggal berapa di bulan itu? Pendapat di antara pendapat para ulama, ada yang mengatakan beliau lahir di tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 10 Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, 17 Rabiul Awal, 22 Rabiul Awal. Ya, ini semuanya disebutkan oleh semua kitab-kitab sirah. Ya, seperti Ibnu Hisham, Abu Hatim Al-Busti dalam Sirah Nabawiyahnya, Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, ya, Al-Mansur Furi dalam Rahmatul Alam, Al-Mubarakafuri dalam Rahiqul Makhtum, ya, semua menyebutkan tentang perselisihan para ulama terkait tentang tanggal lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi subhanallah, jika tanggal lahirnya seperti buku-buku sirah yang ma'ruf di kita, buku Ar-Rahiqul Makhtum Ustaz Muhammad, beliau merajihkan tanggal 9. Ya, di dalam kitab Rahiqul Makhtum. 9 Rabiul Awal. Iya, di Rahiqul Makhtum. Kitab kelengkapan tarikh yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil. Itu ada 3 jilid, diterbitkan oleh salah satu penerbit Indonesia. 3 jilid kitab sirah cukup besar, kelengkapan tarikh. Di buku itu beliau, penulis Kiai Haji Munawar Khalil rahimahullah, beliau menetapkan tanggal 9 Rabiul Awal, bukan 12 Rabiul Awal. Iya. Subhanallah, menarik sekali. Juga kitab sirah Nurul Yaqin. Nah, lucunya Nurul Yaqin ini antara induknya Nurul Yaqin dengan khulasahnya beda. Karena khulasahnya penulisnya salah seorang penulis, salah seorang kiai dari negeri kita. Adapun Nurul Yaqinnya seorang penulis dari Mesir. Di dalam kitab Nurul Yaqin, kitab sirah yang sangat ma'ruf, yang aslinya, yang induknya, beliau penulis ini merajihkan di tanggal 9. Tapi khulasahnya jadi tanggal 12. Di khulasah, di ringkasannya tanggal 12. Nah, ini kita perlu melihat, Masya Allah, ini terkait dengan tanggal pun terjadi ikhtilaf di antara ini Ustaz Muhammad. Dan subhanallah, dalam hal ini kita, Ustaz Muhammad, ini diskusi antara antum dan anak ini, barakallahu fiik pada kesempatan ini.
jika suatu ibadah, Ustaz, dikaitkan dengan suatu kalender tertentu, tanggal tertentu, ya ibadah ini, harusnya ibadah itu harus ditetapkan dalam sebuah tanggal dengan tanggal yang sabit, yang pasti. Seperti 10 Dzulhijjah misalnya, 1 Ramadan misalnya. 1 Syawal, 1 Ramadan begitu ya. Ya, Ayyamul Bid. Sesuatu yang sabit pasti nasnya. Ya, karena dikaitkan dengan suatu ibadah. Bagaimana mungkin suatu ibadah yang ditekankan kemudian sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, namun para ulama tidak memiliki suatu kepastian tertentu terkait dengan tanggalnya. Jadi sederhana saja ketika kita sederhana saja, Ustaz Muhammad, kita ini kan mengakunya Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika mengatakan diri Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya harusnya kan mengikuti sunnah Nabi. Allahumma shalli alaihi, mengikuti sunnah beliau, membela sunnah beliau. Namun ketika seseorang lebih cenderung untuk membuat hal baru, dan kemudian bukan cuma itu, membela sesuatu yang dibuat-buat ini tadi, ini bagaimana kemudian dengan di saat yang bersama beliau mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Subhanallah. Allahul musta'an. Ya kan? Padahal yang dibela apakah sunnah Nabi? Bukan sunnah. Sunnah sahabat juga bukan sunnah. Nah, ana sedikit maklumat dari antum, Ustaz, informasi terkait tentang sejarah singkat tentang sirah, tentang perayaan hari kelahiran Nabi SAW. Mungkin dari apa yang antum baca bisa memberikan faedah buat anak pribadi dan juga buat ikhwat teman-teman yang ada di rumah. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz Ali ini. Tapi memang ngambil faedah ini berarti kalau memang di kelahiran, tanggal kelahiran Rasulullah SAW itu mesti ada ibadah, pasti Allah bikin jelas gitu ya tanggalnya. Nggak mungkin ada ikhtilaf sebanyak itu banyak banget. 9, 12, itu bagaimana. Dan sebelum Anda masuk ke itu, Ustaz, ini Anda dapetin, itu tadi antum bilang, ada yang bilang Rabiul Awal, ada yang bilang Ramadan. Terus tanggalnya jangan tanya ada banyak banget. Iya, Masya Allah. Ini ternyata, Ustaz, tahunnya juga ada yang ikhtilaf. Betul, ada yang sebagian mengatakan Amul Fil, tahun gajah. Ada yang mengatakan selain itu. Ada yang bilang 10 tahun setelah Amul Fil. Ada yang mengatakan 23 sana atau 40 sana. Ba'da Amil Fil. Ya. Ini yang ambil dari salah satu kitab sirah juga, Mu'asirin, tapi As-Siratun Nabawiyah As-Sahihah Muhawalatun li tatbiq qawaidil muhadditsin fi naqd riwayat. Aqrabi al-Umari. Iya. Jadi emang dia tajam urusan riwayat-riwayat itu. Betul, masyaallah. Fa barakallahu fikum. Nah, adapun tadi Ustaz, dari kapan gitu mulainya perkara adanya perayaan di tanggal lahirnya Nabi SAW. Ada satu faedah yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jazairi dalam kitab memang yang beliau tulis khusus masalah tanggal kelahiran Nabi SAW dan apa yang ada di dalamnya, Al-Insaf fi ma qila fil maulid min al-ghuluwi wal ijhaf. Masyaallah. Beliau bilang di situ bahwa yang pertama kali mengadakan maulid, ya, adanya perayaan di tanggal 12 mungkin Ustaz dipilihnya Ustaz. Iya. Di tanggal 12 ini pada saat khilafah ini udah mulai runtuh, ya. Lalu kemudian terpecahlah beberapa negara-negara kaum muslimin, tepatnya di awal-awal abad ke-7. Masya Allah. Jadi berarti sebelum abad ke-7 ini nggak ada gitu. Masya Allah, sebelum abad itu dimulai oleh satu raja namanya Malikul Mudhaffar. Malikul Mudhaffar ini sahibu Irbil min biladi Syam. Tapi dibenerin di bawahnya dia tuh bukan dari bilad Syam tapi dari bilad Mosul. Dari Irak berarti. Irak, ya Mosul, Irak. Nah, dia bilang bahwa si Malik Mudhaffar ini dibikinin buku sama satu orang namanya Abul Khattab Ibn Dihyah. Abul Khattab Ibn Dihyah ini bikin buku, buku dalil-dalil yang berisi tentang perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama bukunya At-Tanwir fi Maulidil Bashirin Nadhir. Diberikan kepada sang raja nih. Nah, sang raja akhirnya senang banget dengan adanya buku itu. Masya Allah. Diberikanlah 1000 dinar emas. Dan ini paling menarik, Ustaz. As-Suyuti menyebutkan dalam kitabnya Al-Hawi, Suyuti Syafi'i ma'ruf, ya. Dan di sini terkenal banget ya kalau Suyuti luar biasa. Masyaallah. Anal Malik al-Mudhaffar mubtadi'un bid'at al-maulid qad a'addaha simatan fi ahad al-mawalid allati yuqimuha wada'a 'alaihi 5000 ra's al-ghanam mashwi. Jadi dia nih emang menyelenggarakan hari raya besar-besaran. Dia sumbang 5000 kambing panggang. Ya, 10.000 ayam. Masyaallah. Ya, 100 kuda.
Masya Ya, Allah. 100.000 zabadiyah, yang zabadiyah itu yang yogurt Iya. juga kali Ustaz. Wa 30,000 sahn halwa. Dan Masya ada Allah. 30.000 piring isinya permen-permen semua. Manisan-manisan. Manisan-manisan semua. Dan di situ diperdengarkan tarian-tarian sufiah, dan dia juga joget sama tarian-tarian tersebut. Masya Allah. Dan inilah jadinya, kata Syekh Abu Bakar Jazairi, ini hafalatil batil. Ini perayaan bukan perayaan Hari Raya Nabi, ini perayaan yang sangat batil. Kok dalamnya ada tabdzir, ada mubadzir, ada joget-joget, ada begadang dan lain sebagainya. Dan ini yang Anda dapatkan dari awal pertama adanya satu negara gitu merayakan Hari Raya kelahiran Nabi SAW. Jadi berarti ini kalau kita ambil dari sini, dari sebelum abad ke-7 nggak ada apa-apa nih. Sebelum abad ke-7. Nah, menarik begini, Ustaz. Ketika bicara tentang keutamaan atau hal-hal yang hebat di hari kelahiran Nabi SAW, ketika beliau SAW menyampaikan bahwa aku lahir di hari Senin, itu di antara sebab disunahkannya puasa hari Senin Kemis misalnya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan bahwa ibuku bermimpi melihat cahaya keluar dari dirinya yang menyinari, menyinari istana-istana Kisra. Itu kan Nabi SAW menyampaikan. Dan ini disampaikan riwayat-riwayat ini oleh para sahabat. Artinya para sahabat radhiyallahu anhum sangat paham tentang keutamaan hari lahir Nabi SAW. Uniknya, seperti orang-orang yang kita tidak meragukan lagi kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Muhajirin wal Ansar secara keseluruhan. Mereka menjalani tahun-tahun kehidupannya, tiap tahunnya mereka bertemu dengan Rabiul Awal atau 12 Rabiul Awal. Tiap tahun semasa mereka hidup. Bisa antum bayangkan, Anda seringkali memberikan analogi begini. Coba antum misalnya membayangkan hidup di masa Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah. Ternyata tidak ada event liburan sama sekali, nggak ada tanggal merah di bulan Rabiul Awal gitu ya. Ini antum akan bisa, ini negara Islam apa nggak Islam gitu. Padahal khalifahnya Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Antum, ini siapa nih? Pemimpinnya siapa nih? Gitu kan? Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Setelah itu masuk kepada khilafah, saudara-saudara, dinasti Bani Umayyah. Demikian pula di situ ada Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, dan seterusnya dari Bani Umayyah. Setelah itu Bani Abbasiyah, yang di zaman mereka banyak para imam-imam besar, para ulama-ulama yang hidup di zaman itu. Ya, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, dan banyak lagi yang lainnya. Mereka menjalani fase kehidupan yang sekian lama, yang tiap tahun kehidupan mereka ada Rabiul Awal, tapi sama sekali tidak menyinggung akan hal ini. Zero moment, tidak ada momen sama sekali dalam masa. Baru di abad ke-7 muncullah hal ini, dan kemudian terseret sampai detik ini menjadi sebuah pro kontra. Ya, cinta dan tidak cinta tuduhannya berat banget ini. Begitu ya. Nah, subhanallah, apakah kita berani istilahnya ini meragukan kecintaan para sahabat dan para tabi'in dan yang lain sebagainya? Ada jadi mereka nih nggak ada di mereka juga nggak ada. Nggak ada. Di zaman para sahabat. Kita berani menuduh mereka nggak cinta sama Rasulullah gitu. Nah, kalau begini Ustaz, kalau ada nih teman lagi mengatakan, kan apakah untuk menunjukkan ekspresi cinta ini butuh dalil? Begitu Ustaz. Jadi ada klaim begitu. Tidak butuh dalil untuk mengekspresikan cinta. Apalagi cinta kepada Nabi. Kaif gimana Ustaz kalau ada sallallahu alaihi wasallam? Allah musta'an. Telepon Ustaz Ali gimana jawabannya? Ya, setiap cinta butuh pembuktian Ustaz. Ya, na'am. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam surat Ali Imran itu Allah SWT, jika kamu benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Kan ini sebagai ayat ujian. Jadi memang kalau misalnya ekspresi cinta tanpa dalil, subhanallah, jika dia cintanya benar, dia akan ikut dalil. Benar kan? Jika cintanya benar, bagaimana dia mengaku dirinya cinta kepada Nabi SAW, tapi kemudian dia dalam tanda kutip mengkritisi Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, dia mengatakan laisa kullu. Misalnya begitu ya. Semua bid'ah ini dia mengatakan tidak semua. Ya.
Apa misalnya kita duduk dengan seorang yang sangat kita kagumi dan kita cintai beliau, sangat kita segani beliau. Kita duduk di hadapannya. Kemudian orang ini menyampaikan sesuatu pendapat. Contohnya tadi itu, semua bid'ah sesat. Mungkinkah kita akan mengatakan, afwan ya Ustaz, ya Syekh, ya Habib? Tidak semua. Apakah berani kita akan menyampaikan hal itu kepada beliau dengan penuh cintanya kita kepada beliau? Kita akan nurut-nurut aja. Sami'na wa ata'na. Itu bentuk cinta. Benar kan? Bukan malah sebaliknya menunjukkan ekspresi atau ungkapan perlawanan, tapi kemudian menunjukkan kecintaan. Nah, uniknya lagi nih, Ustaz. Ketika anggapan ini, pernyataan lagi viral ini, Ustaz. Lagi viral ini. Sampai di quote ini dimunculkan dengan tokoh yang menyampaikannya. Ya. Apakah mengekspresikan cinta kepada Rasulullah SAW butuh dalil? Tidak butuh dalil untuk menunjukkan cinta. Subhanallah. Pernyataan ini secara tidak langsung menunjukkan kepada kita bahwa apa yang mereka bela-bela ini tidak ada dalilnya. Menunjukkan seperti itu. Ketika mentok semua hujah dan dalilnya, sudahlah akhirnya mereka main dengan kata-kata dan perasaan. Gitu. Mereka sendiri mengakui, ya sudahlah, tidak ada dalilnya. Nah, Masya Allah. Gitu ya. Jadi emang, ya tadi Ustaz ya, kayak Ustaz yang Ustaz bilang juga bahwa memang nggak ada dalil gitu loh. Iya. Dan apa yang dikemukakan oleh terutama Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsirnya yang sampai ada kaidah besar itu, law kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau perbuatan itu memang baik dan terpuji di mata Allah dan Rasulnya, pasti ini orang-orang sekali Abu Bakar dan Umar mereka yang lebih dahulu untuk melakukannya. Benar. Dan ingat satu bait syair yang dikatakan itu tuhibbul ilah wa tuzhiru hubba wa ta'silillah wa tuzhiru hubba. Kamu bermaksiat kepada Allah tapi klaimnya cinta sama Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Padahal konsep yang udah disetujui semua orang, kalau seseorang mencintai itu pasti bakal nurut. Gak mungkin gak nurut. Gitu. Kita bedatin dolala enggak. Ini berarti nggak cinta nih. Gitu. Iya, cinta. Dan uniknya lagi Ustaz, sampai berdalil dengan apa? Sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa Abu Lahab di neraka setiap hari Senin itu diberi minum, sampai ada suatu potongan kajian yang anak tonton Ustaz, itu sampai mengatakan demi menunjukkan kemuliaannya hari ini sampai di neraka pun ada perayaan Maulid Nabi. Oh iya, ngomong gitu. La ilaha illallah. Itu kan, subhanal malikul quddus, subhanallah. Ini la haula wala quwata illa billah. Ana kadang berpikir, apakah si sang ustadz, sang dai ini ketika menyampaikan hal ini sadar tidak bahwa kegembiraan Abu Lahab ketika dilahirkannya Nabi SAW, kegembiraan dan cinta beliau ini kegembiraan yang bersifat fanatisme jahiliyah. Gembira karena lahirnya anak laki-laki bukan perempuan. Iya kan? Kalau anak perempuan kubur gitu kan ya. Ini anak laki-laki, bukan cinta yang konteksnya iman. Sedangkan cinta yang hanya sifatnya naluriah, yang sifatnya alamiah, ini tidak akan berpahala cinta yang seperti itu. Tapi cinta yang bernilai adalah cinta yang karena iman, karena takwa dan tunduk kepada Allah. Dan bagaimana menjadikan sebuah riwayat yang tidak sabit dari Nabi SAW, hanya berdasarkan sebuah mimpi dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, mimpi Al-Abbas radhiyallahu an, yang itu pun Abbas mimpi dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa mimpinya mimpi dulu. Mimpi mungkin bisa jadi mimpi yang dia dapatkan ketika belum masuk Islam. Ini yang jadi hujjah. Jadi begitu lemahnya. Dan itu bagaimana mungkin yang seperti ini terus kemudian dijadikan hujjah bagi kita berdasarkan dalil sunnahnya Abu Lahab. Di neraka pun ada perayaan, masa kita di dunia nggak ngadain gitu. Jadi itu yang mengatakan bahwa Abu Lahab ini diberikan minum pada setiap hari Senin, itu berdasarkan mimpinya Al-Abbas. Yang kita nggak tahu kapan sebenarnya Al-Abbas ini mimpi. Betul. Sebelum Islam apa setelah dia masuk Islam? Iya kan?
Dan ini juga kalau nggak salah Ustaz, Anda pernah nanya juga dari Fathul Bari juga memang mursal riwayatnya. Begitu. Mursal riwayatnya. Dan itu dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, setelah menyebutkan riwayat ini, ya di bawahnya dia langsung bilangin ini mursal. Dan mursal itu mendim dari termasuk hadis-hadis yang dhaif. Ya. Cuma ya itu selama itu ada dalil pasti diambil ya, maksudnya selama itu ada kemungkinan Kayak pas nih disabet. Insyaallah. Ya kurang lebih gitu deh. Nah, ajib lagi begini Ustaz. Kadang seringkali ketika ada orang, dalilnya itu misalnya firman Allah dalam surat Yunus itu, qul fa bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ya, itu Allah SWT sering mereka menggunakan dalil ini, katakanlah maka dengan karunia Allah dan rahmatnya maka dengan itulah hendaklah mereka bergembira. Yaitu dan banyak lagi dalil-dalil yang dipakai. Ana ketika menyikapi yang seperti ini, ketika menyampaikan keumuman dalil-dalil yang bersifat umum dan dijadikan sebagai hujjah, ana bertanya pertanyaan yang sederhana. Bukankah ayat ini turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayat ini turun kepada beliau. Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima ayat ini, menerima wahyu ini, memahami ayat ini seperti yang ente pahami atau tidak? Paham ya? Apakah Nabi SAW paham akan hal itu? Ketika Nabi SAW tidak memahami seperti apa yang anda pahami, pemahaman siapa yang harus kita ikuti? Paham ya? Pemahaman siapa yang harus kita ikuti? Pemahaman antum? Atau pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita ikut siapa nih? Ternyata Nabi sendiri ente bisa pakai dalil ayat ini, tapi Nabi nggak ngerti loh, dan ternyata ayat ini bisa jadi dalil untuk itu, gitu. Oh gitu ya. Kan, itu kan ya. Nabi aja miss nih. Nabi kelewat ini, nggak paham cara istidlal antum nih. Gitu kan? Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Ana ikut siapa? Ya kan? Ana ikut Rasulullah SAW atau ikut antum? Sahih. Allah musta'an. Iya benar juga. Rasul aja nggak kesampaian ke sana ya dia. Astagfirullah. Tadi antum sempat singgung tadi Ustaz mengenai bahwa sesuatu yang andai kata sesuatu itu baik, maka mereka pasti akan mendahului melakukan kita. Nah, itu Ustaz mengenai ini, karena sebagian orang juga main-main begini. Kalau orang berdalil dengan kalau tidak ada di zaman Nabi ini, maka bid'ah batil sesat tinggalkan begitu. Ya, ini suatu yang bentuk salah kaprah, gegabah, terlalu berani berdalil. Bagaimana menurut antum Ustaz tentang perkataan mereka asumsi yang seperti ini Ustaz? Jadi mereka menganggap bahwa setiap apapun yang nggak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dianggap batil, itu sesuatu yang kelewatan gitu, terlalu nekat gitu. Ya ala kulli hal Ustaz, barakallahu fik. Sebagaimana yang antum ajarkan juga kan Ustaz. Insyaallah. Ya itu nggak bisa seumum itu gitu loh, nggak bisa segeneral itu. Yang kita fokuskan ini satu bagian, namanya bagian ibadah. Sah. Allah salim. Bukan bagian-bagian yang lain gitu loh. Yang kita fokuskan bagian ibadah. Dan kalau ibadah ini tidak dilakukan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diperintahkan, tidak ditakrirkan oleh Rasul SAW, karena sebagian itu ada yang mengatakan ya, ada tuh sahabat yang waktu Rasul bilang sami Allahu liman hamidah, dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian malaikat-malaikat akhirnya berkumpul, akhirnya Nabi SAW tanya, siapa yang baca tadi Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Sahabatnya bilang saya. Ya, terus Rasul kabarin bahwa malaikat itu buru-buru mau menuliskan pahala tersebut. Ini kan kata mereka, ini sahabat ini bid'ah nih. Berbuat bid'ah. Jadi sebelumnya nih kalimat ini nggak ada. Kita bisa katakan di sini ini emang ibadah nih, ini ibadah. Tapi ibadah itu telah disetujui oleh Nabi SAW. Kalau hari ini siapa yang mau setujui gitu loh? Ibadah Anda ini siapa yang mau setujui gitu loh? Makanya nggak bisa semuanya dikatakan bid'ah. Kalau secara lugawiyah ya fadhal deh, silahkan. Ya. Bagaimana kemudian kita mengatakan misalnya Clubhouse ya, ini gimana dikatakan YouTube kita? Ya emang bid'ah ya. Tapi kan ini bid'ah yang bukan dimaksud oleh Rasulullah SAW. Kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah yang dimaksud dalam agama itu yang dhalalah. Bahkan perkataan siapa? Ibnu Umar, tidak ada yang bid'ah yang hasanah. Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Ya. Tidak ada, semua bid'ah itu sesat walaupun manusia menganggap itu baik gitu loh. Ya. Maka ini tentu terkhususkan dalam masalah ibadah kayak gini gitu. Ya. Dan mungkin Ustaz ya, orang yang melakukan perayaan pada hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini
berat untuk mereka mengatakan bahwa ini adat istiadat bukan ibadah. Iya, Ustaz. Iya, benar. Walaupun pasti ada yang mengatakan dari mereka ini adat istiadat. Coba lihat adat istiadatnya kayak apa? Ada ngaji, ada baca ini ibadah namanya. Anda mengharapkan ridha Allah pada perilaku Anda gitu loh. Ya. Maka hal ini tentu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi itu kayak Ustaz bilang gitu ya. Nah, ini perlu dalil gitu loh. Perlu dalil gitu. Ketika mengatakan adat istiadat, tapi mereka membelanya seperti membela agama. Iya kan ya? Iya. Menjadikan wala wal bara dalam itu. Kalau tradisi, ya kita nilai sebagai konsep tradisi. Tapi ketika kita mengingkarinya karena sebagian dari antum anggap antum mengatakan benar ini adat istiadat. Tapi sebagian dari antum sampai punya keyakinan yang luar biasa. Nabi SAW hadir. Ya. Nabi hadir sehingga antum harus berdiri menyambut kedatangan Rasulullah SAW, ya, mengatakan marhaban ya Rasulullah, selamat datang. Nah, ini bagaimana ini dianggap sebagai tradisi? Iya, sulit gitu ya kita bilang ini tradisi, ini sulit gitu. Ini ibadah gitu. Ada ibadah. Sahih. Nah, juga begini Ustaz, kadang sebagian mereka yang tidak memahami tentang sunnah, ada yang kelewat dari mereka bahwa sunnah itu adalah mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan ibadah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jadi sunnah terkiyah. Ya, sunnah terkiyah. Jadi sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW pun kita tinggalkan. Dalam konteks apa? Ibadah pastinya. Ya, terlebih lagi di zaman Nabi SAW ada kemungkinannya. Ya, ada potensinya ada. Potensi ada, kemungkinan ada. Ya, dan bisa dilakukan gitu kan, tidak ada penghalang untuk itu. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka punya potensi tersebut tapi mereka tidak melakukannya. Ya, itu kan apa alasan kita kemudian melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh mereka dengan mereka yang lebih utama, lebih mulia, lebih cinta kepada Nabi SAW. Kemungkinan ada. Dan lucu juga kadang ana bertemu dengan sebagian kaum Syiah. Ini Al-Malik Al-Muzaffar tadi sebagai ta'liq catatan Ustaz. Al-Malik Al-Muzaffar ketika pertama kali merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia merayakan bukan hanya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi 5 maulid. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maulid Ali, Maulid Fatimah, Maulid Hasan dan Husain. Subhanallah. Itu. Dan Al-Malik Al-Muzaffar ini dari Daulah Fatimiyah, dia yang pertama kali menggagas di samping Maulid Nabi SAW juga yang menggagas untuk dibangunnya kubah-kubah di atas kuburan. La ilaha illallah. Itu. Maka Ibnu Katsir, catatan beliau Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah tentang daulah ini cukup keras begitu ya, cukup keras sekali. Gitu, Masya Allah, tabarakallah. Kalau ada yang berdalil tentang puasa hari Senin, Ustaz. Iya, nah. Hari Senin kan Nabi SAW itu puasa, memang salah satu sebabnya adalah yaumul wulidtu fih, hari di mana saya berpuasa. Makanya kita juga di hari ini akhirnya, di hari kelahiran Nabi SAW ini kita akhirnya juga merayakannya. Ya, tapi bukan dengan puasa ya, maksudnya dengan perayaan ini gimana Ustaz? Sederhana Ustaz. Kenapa tidak mengikuti saja tuntunan Nabi SAW? Puasa di hari Senin. Kerjakan seperti yang dikerjakan oleh Nabi. Ya, Allahumma shalli alaihi wa alihi. Karena Nabi SAW yang berpuasa di hari Senin karena alasan beliau dilahirkan di hari itu, ini diamalkan oleh beliau SAW dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tidak ada seorang pun dari sahabat dengan penuh cintanya mereka kepada Nabi SAW, dengan dalamnya pemahaman ilmu agama mereka, selevel Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, siapa yang lebih alim dari umat ini melebihi mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang memahami dalil itu dijadikan sebagai dalil untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nangkep ya? Ini unik sekali. Antum lebih ngerti atau Ali bin Abi Thalib? Maka pernah ketemu sama orang Syiah. Ketika orang Syiah menanyakan tentang hal-hal seperti ini, kenapa antum tidak merayakan ini, tidak merayakan tidak? Ana bilang bahwa kami Ahlus Sunnah, kami Salafiyun, kami lebih cinta kepada Ahlul Bait ketimbang antum. Kami lebih mengikuti mereka ketimbang antum. Bagaimana bisa? Ana mau tanya, pertanyaan sederhana. Apakah Ali bin Abi Thalib, Hasan wal Husain radhiyallahu anhum ajma'in, dan keturunan mereka sampai Al-Ja'far As-Sadiq misalnya, apakah ada salah seorang di antara mereka yang merayakan Maulid Nabi? Ada tidak? Imam-imamnya Ahlul Bait,
imam-imamnya Ahlul Bait, Ali bin Al-Husain, Zainal Abidin, dan yang lainnya, apakah ada di antara mereka yang merayakan Maulid Nabi? Ana sangat cinta kepada Ahlul Bait. Kami Ahlus Sunnah sangat cinta kepada Ahlul Bait, dan kami mencontoh imam-imamnya Ahlul Bait. Gitu. Iya. Mereka nggak ada yang merayakan gitu ya. Sama sekali. Kan abad ke-7 baru ada. Sahih, la ilaha illallah. Baru dia ada abad ke-7. Nah, ana harus ikut siapa? Nenek moyang kalian. Iya. Yang mereka jauh lebih saleh daripada keturunannya. Secara ijma', ana harus ikut nenek moyang kalian yang mereka tidak melakukan acara-acara yang seperti itu. Ada juga satu alasan mereka nih Ustaz. Nah, pada saat mereka mengatakan bahwa di dalam Islam ini sebenarnya tetap boleh kita melakukan sesuatu yang baru gitu loh. Yang penting baik. Iya. Yang penting baik. Salah satunya, ini yang paling bahaya Ustaz. Jadi dia habis ngomong gini bawa dalil. Nah. Ya, bawa dalil. Salah satunya hadis ya, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Nah. Siapa yang di dalam Islam ini membuat sesuatu sunnah hasanah. Nah. Fa'amila biha man ba'dah. Kemudian dilakukan lagi oleh orang yang setelahnya, kana lahu ajruha mithlu ajri man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Maka orang itu pencetus pertama kali itu akan mendapatkan pahala pada saat orang-orang setelah dia itu melakukan ibadah yang sama. Nah ini jadiin nama mereka nih udah dalil yang pasti, dalil yang begitu kuat nih Ustaz. Untuk membolehkan mengadakan hal-hal baru. Hal-hal baru. Masya Allah. Selama itu hasanah, karena Rasulullah bilang hasanah. Ini kif nih Ustaz. Sederhana. Kita dengan memahami bagaimana berusaha memahami Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, akan mudah untuk menjawab yang seperti ini. Hadis ini didengar oleh siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka dengar hadis ini, mereka termotivasi dengan hadis ini. Ya kan? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ada motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa mereka enggak berani berbuat bid'ah? Iya kan gitu kan? Kenapa mereka tidak berekspresi? Ayo sebanyak-banyaknya. Ini bid'ah Abu Bakariyah, bid'ah Umariyah, bid'ah Utsmaniyah, dan bid'ah Alawiyah misalnya gitu ya. Tidak ada satupun dari itu. Ya kan? Padahal mereka yang dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian yang belakangan ini lebih paham dengan maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketimbang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Ya. Kenapa mereka tidak ada sampai misalnya Abu Bakar inisiatif ngarang satu zikir tertentu, Umar ini, Utsman tarian apa misalnya, ini event ini dan itu. Kenapa nggak ada sama sekali? Artinya ada misunderstanding dari sebagian orang yang ada di zaman sekarang yang dengar hadis itu terhadap hadis tersebut. Apa konteksnya hadis ini? Kenapa Nabi SAW menyampaikan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah? Ada konteksnya, ada sebab urutnya. Ya, ketika Nabi SAW menyampaikan tentang hadis ini adalah ketika beliau memberikan anjuran kepada para sahabat untuk bersedekah. Karena ada sebagian suku yang datang dan Nabi SAW sangat prihatin terhadap tampilan mereka yang miskin. Maka Nabi SAW kemudian menyampaikan tentang anjuran untuk bersedekah. Sedekah. Ada seorang sahabat datang dengan membawa sedekahnya ditaruh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah satu sahabat ini menaruh sedekahnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang lain berbondong-bondong menaruh sedekahnya sampai ada gunungan-gunungan sedekah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbahagia, ketika gembira, wajahnya berseri, bersinar. Para sahabat melihat sinar wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terseri itu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemudian dengan bahagianya Nabi SAW kemudian menyampaikan hadis tadi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Artinya di sini sanna di sini adalah nafadha, bukan syar'a. Jadi artinya sanna di sini adalah mengamalkan, menghidupkan, mengamalkan, bukan membuat syariat baru. Itulah semangat, itulah kemudian yang membuat Abu Bakar, membuat Umar bin Khattab radhiyallahu an menghidupkan kembali sunnah salat tarawih. Ya kan? Salat tarawih ini ada orang ini Umar mengatakan ni'mah bid'ah hadhihi. Ini sebaik-baik bid'ah. Ketika ada orang ngomong gitu, ana mau nanya ke antum. Apa pertanyaan ana?
Ana ingin tanyakan, bid'ah apa yang dibuat oleh Umar? Bid'ah apa? Tarawihnya, berjamaahnya, jumlah rakaatnya, apanya? Coba dijawab. Yes. Gak dijawab, bisa jawab dia. Gitu kan. Semuanya sunnah. Dari sini antum memahami pernyataan Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan ni'matul bid'ah hadhi itu bukanlah maksud konteks syariat. Iya kan? Ini karena memang sempat padam. Sesunnah yang sempat padam karena banyaknya futuhat, peperangan-peperangan di masa Abu Bakar, di masa Umar. Baru ketika mulai kekuasaan Islam ini mulai kuat, Umar mulai menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang padam itu. Allahu Akbar. Anda juga dapat riwayat. Jadi itu kan maksud dari mansana fil Islami sunnah itu siapa yang menghidupkan Ustaz. Ternyata memang di riwayat yang lain itu kalimatnya man ahya sunnatan min sunnati dalam riwayat Ibnu Majah. Oh, Masya Allah. Siapa yang menghidupkan sunnah dari sunnah-sunnahku qad umitat min ba'di. Yang telah dimatikan setelah aku tiada, kata Rasulullah, kana lahu minal ajri mithlu ma amila biha. Maka dia akan mendapatkan pahalanya dan orang-orang yang mengamalkan akan juga dia mendapatkan pahalanya. Dan ada hadis lanjutannya Ustaz. Wa man ibtada'a bid'atan. Dan siapa yang membuat bid'ah la yardahallaha wa rasuluh, yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya, fa inna alaihi ithmu man amila biha minan nas. Maka dia dapat dosa dan orang-orang yang ngikutin dia juga dapat dosa. Dan menariknya adalah Imam Syatibi beliau bilang fadalla ala anna sunnata hahuna mithlu ma fa'ala dzalika sahabi. Yang sunnah dimaksud hadis itu adalah apa yang telah dilakukan oleh sahabat tadi. Sedekah gitu. Dan sedekah ini bukan bid'ah gitu. Sunnah gitu. Maksudnya ini menguatkan banget riwayat satu dengan riwayat yang lain gitu. Benar. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Dan menariknya Ustaz yang antum sebutin tentang masalah Umar bin Khattab mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi, itu kan jadi waduh, itu bukan dalil lagi tuh. Pegangan. Itu pegangan kalau bisa jadi judul buku itu. Ya. Dan banyak dari mereka akhirnya tumbuh dari situ mengamalkan bid'ah baru lagi gitu loh. Ibadah-ibadah yang inovasi mereka lagi. Dan menarik banget pada saat antum bilang bid'ahnya yang mana yang Umar lakukan. Ini enggak ada emang. Enggak ada. Dan setelah itu enggak ada bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat. Itu yang kita katakan ya. Tapi mereka tetap aja Ustaz. Dia bilang enggak. Di zaman Uthman itu ada pengumpulkan Al-Quran. Mushaf. Ya. Itu salah satu yang sering banget mereka sebutkan Ustaz. Dan mereka katakan itu juga sebuah hal bid'ah. Gitu, Ustaz. Gimana Ustaz? Masya Allah. Padahal mereka baca Al-Quran Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul la raiba fih. Allah nyebutkan Al-Quran sebelum dibukukan sebagai sebuah kitab. Iya kan gitu kan? Sebelum dibukukannya Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan Quran ini kitab. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Allah tanggung jawab kami untuk mengumpulkan Al-Quran. Ini subhanallah, bagaimana kemudian mereka mengatakan ini sebuah bid'ah. Nusus dengan nas-nas yang banyak dalam Al-Quran, Allah menyebutkan Al-Quran ini sebuah kitab. Dan kemudian mereka mengatakan pembukuannya menjadi sebuah kitab sebagai sebuah bid'ah yang dikarang oleh sahabat. Subhanallah. Bagaimana? Iya. Jadi banyak perlu pakai itu tuh Ustaz. Iya, dalil-dalil yang mereka manfaatkan. Dan lucunya lagi Ustaz ini Ustaz. Kenapa antum ini kok sibuk sekali nyari dalil untuk membela apa yang dibela ini? Sunnah atau bid'ah nih? Untuk membela bid'ah, bukan untuk membela sunnah. Tapi nggak mau dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Padahal dakwahnya sibuknya membela bid'ah. Ya sudah, anak seringkali gurain mereka dengan mengatakan kalau kita anak katakan antum ahlul bid'ah hasanah aja deh. Itu pun nggak terima. Nah, kami ahlul sunnah. Ahlul bid'ah hasanah doang, masih jelek. Ternyata label ini gak ridho juga ya? Gak ridho gitu ya. Ketika anak katakan mereka ahlul bid'ah hasanah, gak ridho. Jadi tetap pengen nama bid'ah ini gak baik ternyata begitu. Walaupun dilabelin dengan hasanah di belakangnya. Anda ingat Syekh Shalih Sindi pernah nyebutin tentang masalah bid'ah hasanah ini. Dia bilang bid'ah kalau dibuka pintunya bisa ada yang hasanah dan sayyi'ah, orang-orang akan memiliki pendapat dia tentang hasanah. Misal Ustaz Ali bikin bid'ahnya apa gitu. Menurut Anda ini bid'ahnya dhalalah yang antum buat.
Yang ana buat baru hasanah. Ya Kang Alvin bisa buat lagi dan bilang yang punya kita berdua doa lah. Yang dia bikin ini hasanah. Dan begitu terus gitu loh. Makanya kata Syekh Saleh ini dia bilang ini makanya pintunya ditutup. Karena apa ya? Aturan jelasnya itu nggak tertulis gitu. Nggak bisa kita nentuin mana yang hasanah, mana yang enggak, karena persepsi orang tuh akhirnya berbeda-beda ujungnya, Ustaz. Dan dari apa yang antum bilang nih, Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz. Masyaallah. Anaknya nemuin satu apa ya? Satu tali ini yang dipegang semua gitu loh. Setiap apa yang kita pegang jadi dalil, kalau mau lihat benar apa enggaknya, lihat pemahaman dalil tersebut dari para sahabat. Ya. Ujungnya itu gitu loh. Kalau kita mau tunduk dengan konsep ini, insya Allah aman semua. Selesai. Yeah. Selesai dalam segala urusan. Clear. Subhanallah. Ini cuma kasus aja gitu ya. Padahal konsepnya tadi itu. Pada saat kita menemukan dalil, balikin lagi kepada para sahabat. Jadi anak kalau kita mau diskusi, tolong semua dalil yang antum bawa, tafadhol, silahkan sampaikan semuanya. Bawakan satu saja dari dalil yang antum bawa ini, yang pemahaman antum terhadap dalil tersebut sama seperti yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Yang persis dengan dalil ini istinbatnya begini. Hatli, tunjukkan kepada anak. Satu saja. Ternyata nggak ada. Subhanallah. Gitu ya. Insyaallah. Barakallahu fiik. Insyaallah. Ini ada pertanyaan atau gimana nih? Insyaallah. Semakin hangat tentunya, tapi berarti bahasan kita pada malam ini adalah sebagai bentuk kasih sayang kita pada saudara kita saja. Karena rutinitas setiap tahun tuh selalu seperti ini, berarti kan harus memancing kita lebih mencari tahu saja. Betul. Mempelajari. Betul. Gitu kan, agar mungkin tidak tahun depan jadi polemik lagi. Masya Allah. Baik. Insya Allah. Baik Ustaz, mohon izin akan pertanyaan. Ya, baik, Tuan Syariah, terima kasih banyak. Kita akan coba angkat pertanyaan dari teman-teman sekalian. Kita akan coba mungkin bagi yang akan bertanya di kolom YouTube bisa di live chatnya, atau mungkin untuk yang Clubhouse bisa pertanyaan langsung. Bagaimana penelitian? Apakah sudah siap? Kita akan coba angkat pertanyaan di Clubhouse. Ada Kang Denny ya, ikut bantu. Silakan Kang. Kita akan coba angkat. Baik, sudah beberapa yang resen sambil akan diangkat. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh yang telah mensupport dari Hadramiyah, kemudian juga Samase, kemudian juga ada Peyekiran, kemudian Rukun, Mami Shine, dan juga Drabanians Izzah yang akan menyiapkan hadiah di akhir sesi nanti. Baik, silakan untuk Clubhouse. Bagi yang akan bertanya. Pertanyaan dari Clubhouse aja apa? Ya, dari Clubhouse saja, Ustaz. Tapi sambil juga kita lihat apakah ada pertanyaan di kolom live YouTube. Baik. Tadi Kang Alvin mention, ini bukan karena apa-apa ya. Betul. Ini karena kasih sayang. Dan ini juga tanda kecintaan kita kepada Nabi. Kalau ada teman-teman yang ngitungin kita udah salawat berapa kali? Masya Allah. Baik, Kang Denny mau itu Kang? Ada di YouTube pertanyaan. Baik, pertanyaan dari YouTube kita akan. Masya Allah, dari Awang Perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah para habaib yang sekarang ini memang betul-betul keturunan Rasulullah SAW atau bagaimana, Ustaz, yang mendakwakan terkait apa yang kita diskusi pada malam ini, Ustaz? Sebelum pertanyaannya diberikan, semua pertanyaan ke Ustaz Ali. Jangan dong. Minta maaf, Ustaz. Jangan. Silakan. Di disclaimer di depan ya, Masya Allah. Disclaimer di depan, Ustaz Muhammad. Allahu barik fiik. Ustaz Ali, terkait pertanyaan dari Al-Akh Awang Perdana, Ustaz. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Jawabannya terkait tentang benar atau tidaknya nasab ini perlu tathabbut, perlu tabayyun, ya, perlu tathabbut, tahu dari sumber-sumber rujukan dalil benar tidak benarnya. Jadi dan bukan tanggung jawab kita sebetulnya untuk menganggap sahih atau tidak sahihnya suatu klaim tentang keturunan seseorang kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kita
telah diberi warisan oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an was sunnah. Taraktu fikum amrayni lan tadhillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan dua hal tersebut, yaitu kitabullah dan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang menjadi standar ukuran kita, bahwa ketika ada seseorang mengatakan dirinya ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mencintainya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita untuk mencintai ahlul bait. Memang ada hadisnya itu. Memang ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah ahli baiti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingatkan kalian tentang Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah terkait tentang keluargaku. Menunjukkan bahwa kita ahlus sunnah wal jamaah. Ini bagian akidah kita. Semua kitab-kitab akidah ahlus sunnah, seperti bahkan di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah tulisan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, menyebutkan kecintaan ahlus sunnah kepada ahlul bait. Namun kecintaan ahlus sunnah kepada ahlul bait adalah kecintaan yang sifatnya sunnah, bukan cinta yang bid'ah. Ya. Bagaimana cinta yang sunnah ini? Bahwa kita mencintai mereka karena mereka adalah memiliki kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Yang semestinya, karena mereka adalah kerabat Nabi SAW, harusnya adalah mereka lah yang menjadi imam-imam yang paling depan di dalam membela sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang paling depan, ya. Dan perlu dipahami juga bahwa ahlul bait ini di dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah bukan hanya sekedar keturunan Ali bin Abi Thalib, ya kan? Yang disebutkan dalam hadis, dalam riwayat Sahih Muslim, itu disebutkan bahwa alu Ali, wa alu Abbas, wa alu Ja'far, wa alu Aqil. Yaitu keluar keturunan Ali bin Abi Thalib dari jalur Hasan dan Husain, keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, keturunan Ja'far bin Abi Thalib, dan keturunan Aqil bin Abi Thalib. Mereka inilah ahlul bait Rasulullah SAW, yang sebagian besar di antara kita hanya tahu dari keturunan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Nah, jadi tidak perlu kita memusingkan sahih tidak sahihnya, tidak penting. Standarnya Quran was sunnah. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka amalkan, ya. Jika sesuai dengan Quran dan sunnah, maka kita akan menjadi makmumnya mereka. Begitu. Contoh risalah yang sedang kita bahas sebetulnya, antum tahu Ustaz Muhammad, bahwa risalah yang kita bahas ini adalah risalah yang ditulis oleh Syekh Alwi bin Abdul Qadir As-Saqaf, ya, Syekh Alwi Abdul Qadir As-Saqaf yang menulis sebuah risalah. Beliau menjelaskan tentang hukum merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau menjelaskan dalil-dalil yang mengatakan boleh dan membantahnya, mengkritisinya, meluruskannya. Ini menunjukkan bahwa beliau di atas akidah Ahlus Sunnah, di atas akidah salaf, dan kita pun menyampaikan risalah beliau, hafizahullah, wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah. Insyaallah. Dari saudara yang telah menyampaikan pertanyaan. Selanjutnya kita akan kembali menawarkan pertanyaan via Clubhouse bagi yang akan bertanya langsung. Kami silakan. Kang Deni betul kan? Ada hujan. Aku dengar. Suara? Ya, insyaallah. Alhamdulillah, di studio kita lagi hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Wallahil hamdu wal minna. Baik, silakan. Apakah ada pertanyaan dari Clubhouse atau mungkin sambil menunggu dari Clubhouse kita akan coba angkat pertanyaan dari Mbak Nurza Dwi Iska, Ustaz. Bismillah. Ustaz, ada senior saya bilang, Ustaz, bahwa merayakan ulang tahun itu boleh. Buktinya Rasulullah merayakan utangnya dengan berpuasa setiap hari Senin, Ustaz. Bagaimana sikap atau kaitan hal ini? Nah, jika murni bahwa itu sebagai dalil bolehnya merayakan hari kelahiran seseorang dengan berpuasa di hari lahirnya, maka kenapa Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali tidak pula puasa di hari kelahiran mereka? Paham ya? Ini dengan pahaman salaf ini nikmat, ya kan gitu ya, dengan sederhana. Kalau benar itu sebagai hujjah untuk bolehnya merayakan hari kelahiran, hadis ini juga dibaca oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka bisa memahami dengan itu bahwa kalau begitu saya boleh dong berpuasa di hari kelahiran saya. Misalnya Abu Bakar di tanggal berapa Safar misalnya begitu ya. Umar di tanggal berapa Dzulhijjah misalnya begitu ya. Mereka akan ada hari puasa hari lahirnya Abu Bakar, hari puasa hari lahirnya Umar, Utsman dan Ali. Apa ada?
Tidak ada. Hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan seperti yang beliau lakukan. Jangan lebih, jangan kurang. Itu namanya ittiba. Cinta ya. Ya, bentuk cinta dan mencontoh kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lebih, jangan kurang. Persis di belakang beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Betapa nikmatnya ittiba ya. Iya. Kalau agama ini dipahami dengan masing-masing Iya. personal, akan ada banyak Iya, variasi. variasi. Iya, benar. Oh, Iya. Dalam konteks yang sederhana seperti ini, yang ada dalil jelasnya dari Nabi SAW, Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, dan Muhajirin, wal Ansar, mereka yang disebutkan manusia terbaik, mereka pun tidak berinovasi sedikit pun Dalam ibadah ya. dalam hal ibadah, walaupun membuat hari puasa, berpuasa untuk hari lahirnya. Nggak ada. Sama sekali. Subhanallah. Apalagi inovasi yang lainnya. Insya Allah. Masya Allah. Baik, jawabannya sangat gamblang dari Ustaz kepada Mbak Novia. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Baik, Alhamdulillah di studio kami sedang hujan nih, Masya Allah, tapi suara masih bisa tersimak dengan sangat jelas, Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita akan coba angkat kembali untuk pertanyaan via Clubhouse. Apakah sudah ada, Kang Deni? Ada, Kang Deni? Suara pemateri terdengar dengan jelas atau Jelas, Ustaz. jelas ya? Jelas, Ustaz. Jelas. Ana ingin tambahkan sedikit. Terkait tentang kenapa sih ini dibahas, bikin masalah, Iya. bikin perpecahan, Betul. dan yang lain sebagainya. Padahal ini tiap tahun ada aja seperti ini. Kenapa nggak diemin saja lah, biarin aja mereka berbuat seperti itu, kita juga berbuat seperti kita sendiri. Ya, biarkan jalan masing-masing, tidak saling singgung, tidak saling kritik, jawab dan lain sebagainya, kan akan terbentuk ukhuwah. Maka kita katakan bahwa apa yang kita lakukan ini, seperti sempat antum singgung tadi, sebagai bentuk kecintaan kita kepada kita saudara kita sesama kaum muslimin. Bahwa bentuk cinta itu bukanlah ketika kita melihat saudara kita kesandung dan salah jalan, kemudian kita diamkan, itu cinta. Bukan. Ya, ketika kita melihat saudara kita hampir kecebur jurang, kita pegangin, jangan. Kalau perlu kita tarik, kita lempar ketika dia maksain diri untuk nyebur ke jurang. Ya, mungkin ketika kita tarik, kita lempar, dia luka-luka. Tapi ketika dia tahu kenyataannya, ya akhi Yusuf, ada jurang. Ini jurang di depan Anda, hati-hati. Ya, itu bentuk cinta. Maka di antara statement yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sering kali ana ingat, bahwa bagaimana beliau rahimahullah ketika mengkritisi lawan-lawan beliau pun, beliau menyatakan, Ahlus Sunnah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Bahwa Ahlus Sunnah ini yang paling tahu akan kebenaran dan paling cinta kepada sesama makhluk. Ini bentuk cinta. Bahwa ketika Nabi SAW memperingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada perintah dan tuntunan dari kami, pasti tertolak. Ini sabda Rasulullah SAW yang ana yakin setiap mereka yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pasti beriman dengan sabda beliau ini. Maka di antara bentuk mengingatkan mereka, bukan main tunjuk antum finnar, ini dolalah, bukan. Bukan klaim seperti itu. Bukan klaim seperti ini, karena mengingatkan saudara kita yang terjerumus dalam kebatilan atau kemunkaran, itu bentuk cinta. Bukan bentuk kita sok tahu, bukan bentuk kita ini sok paling benar, sok yang punya kafling surga. Tidak seperti itu. Kita tidak pernah tahu apakah kita ditetapkan di surga atau di neraka. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berharap antum semuanya berada di atas jalur yang sama, rel yang sama, yang gerbongnya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kita insyaallah mengikuti beliau sampai nanti bersama-sama masuk ke dalam jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb ya Karim. Barakallahu fikum. Masya Allah. Semoga bisa dipahami. Nah. Baik, kita akan coba angkat dari Clubhouse ke studio, siap? Oke. Fatul, operator, kita akan coba angkat pertanyaan dari Clubhouse setelah ada Mbak Azizah ya. Baik. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana? Sebentar Mbak Azizah. Ya, boleh dicoba silakan Mbak Azizah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
izin bertanya Ustaz, bagaimana jika jika di satu kampus kita mengadakan peringatan Maulid Nabi dan seluruh mahasiswa-mahasiswa itu harus datang Ustaz. Apa yang harus kita lakukan Ustaz? Syukur Ustaz. Boleh diulangi Mbak Iza? Hmm. Bagaimana Ustaz jika di kampus kita mengadakan peringatan Maulid Nabi? Oke, baik. Mbak sebagai mahasiswa yang diberi kasih untuk ikut itu ya? Iya, baik Ustaz. Fadhal Ustaz. Khalas dari awal. Baik. Sesuatu yang munkar atau yang tidak benar, kita tidak boleh untuk mengikutinya. Ya, kita tidak boleh mengikutinya. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman yang lain di kampus atau apa yang semisalnya event-event yang bid'ah, yang munkar seperti ini, kita tidak boleh turut hadir dalam acara-acara atau event-event tersebut. Karena itu termasuk dalam bentuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, termasuk dalam pertolongan dalam perbuatan dosa dan berbuat kezaliman kepada orang yang lain. Nah, ini perbuatan dosa karena Nabi SAW mengingatkannya, memperingatkan bahwa segala sesuatu yang beramal, seseorang yang beramal tidak sesuai dengan tuntunannya pasti ditolak. Nabi SAW mengingatkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dan itu bahkan disampaikan oleh beliau dalam setiap khutbah Jumat. Ya, ini bukan sesuatu yang ringan dan remeh, ya, bukan sesuatu yang kecil. Dan agama ini dibangun di atas ittiba, bukan di atas logika, ya. Karena kalau di agama itu dibangun di atas logika, tidak perlu Allah mengutus Nabi dan Rasul. Jika logika saja cukup untuk bisa menilai baik dan tidak baiknya. Tapi karena akal manusia tidak bisa menilai dengan secara utuh mana baik dan mana salah, diutuslah Nabi. Dijadikan beliau SAW sebagai uswah, sebagai suri toladan, memberikan contoh setiap ada perintah sholat misalnya, atau puasa atau yang lainnya. Beliau SAW mencontohkan kepada kita secara utuh bagaimana tata caranya dengan sangat detail dan lengkap. Jika dengan logika saja cukup untuk menilai baik, tidak baik, dan lain sebagainya, maka tidak perlu ada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak perlu anti mengikuti acara tersebut, dan banyak aslinya dalih atau hujjah yang bisa disampaikan. Dan ini subhanallah, ana pernah ingat waktu anak-anak ini waktu masih SD. Ya, ini kebetulan sudah besar, sudah kuliah nih sekarang lagi ada ikut sama kita nih. Dia waktu SD pernah ditanya sama gurunya. Ya. Kebetulan anak sekolah kan di sekolah yang kebetulan akidah atau manhajnya masih seperti tradisional kaum muslimin pada umumnya. Asyik di dekat rumah itu. Ya. Nah, itu ditanya oleh gurunya, apa sih bid'ah itu? Bid'ah itu adalah, dijawab oleh anak-anak, ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini jawaban anak-anak ini waktu SD kelas 6 atau kelas 5 atau kelas 6 SD. Itu dengan jawaban yang sederhana seperti ini sang guru sudah speechless. Iya, nggak ada, dia berharap akan dijawab dengan bid'ah itu amalan yang tidak ada contohnya di zaman Nabi misalnya. Ya, karena itu dia akan muncul kepada syubhat, bagaimana dengan mobil, bagaimana dengan ini, dengan itu, dan lain sebagainya. Tapi ketika dikatakan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sudah terkunci semua apa upaya yang dia ingin masuk, gitu ya. Ini sederhana. Jadi bid'ah itu bukan konteksnya adalah segala sesuatu yang baru. Karena segala sesuatu yang baru ini bisa jadi sesuatu seperti teknologi, ada laptop, ada handphone, ada sarana kita berdakwah ini semuanya, ya YouTube dan sebagainya. Ini adalah hal-hal baru yang tidak ada di zaman Nabi SAW, tapi terkait dengan urusan-urusan duniawi dan merupakan sarana-sarana yang bukan menjadi sebuah tujuan di dalam ibadah, dan sarana mengikuti hukum asalnya, mengikuti hukum tujuannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak boleh mengikuti event atau acara-acara yang di situ ada kemunkaran, ada bid'ah, ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah demikian jawaban dari Ustaz untuk Mbak Khadijah. Bisa disimak dengan jelas ya. Baik. Terima kasih banyak Mbak Khadijah. Terima kasih banyak Mbak Khadijah atas pertanyaan. Baik. Kita telah
Masya Allah. Tidak saja kita untuk quiz, tapi mungkin teman-teman moderator, bagaimana bisa kita laksanakan quiz sama Ustaz? Bisa menyimak dengan jelas ya. Bisa ya, coba. Ya. Dua pertanyaan. Nanti terkait kuis karena semua kuis dari Ustaz Muhammad. Masya Allah. Coba ada 4 hadiah Ustaz. Ada 4 hadiah. Masya Allah. Tabarakallah. Lah, antum aja Hasan. Anis siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sih ada hadiah? Kita akan coba angkat di resenya, kita akan clearkan dulu resenya. Resenya akan kita clearkan terlebih dahulu dan kita akan baik, terima kasih. Silakan Ustaz, pertanyaan pertama Ustaz. Yang pertama ya. Mesti ingat ya Ustaz ya. Pertama mungkin dari yang Anda sampaikan tadi, siapa pencetus awal adanya perayaan hari kelahiran Nabi SAW atau perayaan hari Maulid Nabi SAW? Siapa orangnya dan di abad berapa? Baik, sudah banyak yang resnya. Silakan. Ya, sudah anak angkat ya Kang Alvin. Silakan Mas Osi. Masih silakan. Ya, Bismillah. Pencetusnya Malik Mudofar pada abad ke-7. Ya, insyaallah. Barakallahu fiik. Betul. Baik, selamat Pak Si. Jawabannya benar dan silakan bisa langsung screenshot dan juga mengirimkan datanya ke Instagram jawabannya. Kalau Linktree ya, nanti Linktree ya. Silakan mengirimkan datanya ke Linktree yang telah disediakan di Allahumma shalli ala profil Instagram jawabannya. Silakan ada link di sana, dari klik dan isi formulir di sana. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Si. Dan pertanyaan kedua silakan. Ya, pertanyaan kedua tadi Ustadz Ali menyebutkan tentang tahun lahir, bulan lahir, dan tanggal lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebutin tiga-tiganya. Tahunnya tahun kapan, bulannya bulan apa, dan tanggalnya tanggal berapa. Ini menurut perkataan paling banyak aja, mayoritas ulama aja ya Ustadz ya. Jangan khilaf-khilaf yang disebutin. Jawabannya adalah di hari Senin, tahun gajah, pada tanggal 2, 8, 9, 10, 12, 17, 22 Rabiul Awal tahun 571. Bulannya? Bulan April. Barakallahu fiik. Selamat umum. Wa jazakallahu khair, barakallahu fiik. Bisa di screenshot dan kirimkan ke link yang tersiapkan di profilnya ya. Kita tunggu sampai dengan Jumat ya untuk datanya. Baik, itu pertanyaan ketiga silakan. Baik. Pertanyaan ketiga, kalau ada orang yang datang kepada Anda lalu mengatakan bahwa kita boleh melakukan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia bilang karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam puasa di hari Senin dan itu merupakan cara Rasul memperingati hari lahirnya, apa jawabannya? Baru paham ya pertanyaannya. Masya Allah. Ya. Banyak yang present dan langsung diangkat yang paling cepat. Silakan. Bismillah, jawabannya itu kalau memang Rasulullah itu melakukan memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa, maka para sahabat tabiin yang duluan juga akan melakukannya gitu. Sepertinya benar. Kalau Ustaz ya. Baik, alhamdulillah selamat Putus sedikit tadi. atas jawaban yang benar, alhamdulillah. Silakan kita kembali screenshot ya, di screenshot kemudian dikirimkan ke link
yang telah disiapkan di profil Instagram Filabanias akan kirimkan hadiahnya insyaallah. Ada berapa hadiah emang? Ada 4 Ustaz. Satu lagi Ustaz. Satu lagi Ustaz. Silakan Ustaz. Masya Allah. Bismillah. Biasanya nih, yang merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niat awalnya itu adalah untuk menghidupkan rasa cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, dengan mereka mengulang-ulang setiap tahun, bahkan dalam setahun bisa ketika momen dan eventnya, ini bukan lagi setiap tahun, bisa setiap bulan, bisa setiap hari, bisa setiap pekan dilakukan. Dengan seringnya ini harus yang membuat mereka semakin cinta kepada Nabi SAW, semakin kenal kepada beliau SAW. Iya. Nah, seringkali anak sering tanya kepada mereka ini, tolong sebutkan ke anak, berapa sih jumlah anak Nabi SAW? Ayo. Ada berapa anak beliau? Yang paling besar siapa namanya? Yang itu menjadi kunyah panggilan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak ada dalam pelajaran. Baik. Oh, ada yang coba jawab, silakan. Masya Allah. Assalamualaikum. Nama anak putra pertama Rasulullah adalah Qasim, sehingga Rasul disebut Abu Qasim. Nah, sahih. Berapa anaknya? Anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? 7. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Ada hadiah yang akan disiapkan dan kita akan kirimkan. Oleh karena itu silakan untuk bisa screenshot dan kirimkan datanya ke Linktree yang ada di profil Instagram Filabanias. Masya Allah. Masya Allah. Ada hadiah dari Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Masya Allah. Ada hadiah dari Ruken, Sarul Ruken, kemudian juga Mami Shine berupa produk-produk kuliner, kemudian juga ada hadiah dari Perfect dari PI, kemudian juga dari Filabanias Isa, insyaallah. Baik, alhamdulillah. Dan kita akan kirimkan, dan juga bagi yang telah menerima hadiahnya kasih kabar juga ya, minimal kasih kabar ke admin atau mungkin bisa di post story ini, masya Allah. Baik, Ustadz Muhammad Sanali, kita telah berada di penghujung acara. Alhamdulillah. Ada ikhtitam atau simpulan, silakan Ustadz Ali. Antum. Masya Allah. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya di sini, tapi butuh bukti. Dan bukti itu bukan hanya ditunjukkan sehari dalam setahun, tapi bukti itu dibuktikan dalam seumur hidup kita. Bagaimana seorang muslim, seorang mukmin, seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bersikap, di dalam menyikapi apapun yang sedang dihadapinya, itu dia selalu bertanya, kira-kira dalam kondisi ini bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang dengan demikian beliau seorang muslim dan mukmin, seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha untuk menghadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya. Bagaimana Nabi SAW ketika dalam kondisi ini, bagaimana Nabi SAW dalam kondisi itu, bagaimana Nabi SAW dalam kondisi, terus menghadirkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan Ustaz Muhammad, anak hampir 2 tahun ini ngajar sirah Nabi SAW dengan merujuk kepada kitab Al-Lu'lu'ul Maknun. Antum tahu cukup dalam kitab itu, dan baru selesai jilid pertama, masuk ke jilid kedua. Dari 4 jilid besar yang per jilidnya 700-an halaman. Sering subhanallah dalam menyampaikan kajian sirah ini, karena di dalam beberapa momentum sirah ini digambarkan tentang bagaimana sosok beliau sallallahu alaihi wasallam, tampilannya, fisiknya, itu sampai kebayang. Sampai kebayang maksudnya bagaimana ketika Ummu Ma'bad radhiyallahu anha menggambarkan tentang Nabi, tentang duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang senyumnya Nabi, tentang bagaimana bicara nadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sampai terbayang. Dan itu subhanallah, seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul menyatakan cintanya kepada beliau akan terus berusaha menghadirkan tuntunan dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hidupnya. Ya, dengan demikian insyaallah terbukti cintanya. Ya, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sehari dalam setahun, tapi seumur hidupnya. Maka ketika akhir hayatnya pun
Bilal bin Rabah radhiyallahu an ketika ditangisi oleh istrinya di saat sakaratul maut. Kata Bilal, jangan menangis. Hari ini hari perjumpaanku dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti itu beliau. Nah, ini harusnya seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beliau adalah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Luar biasa. Mafi. Masya Allah. Ustaz, dari Ustaz Muhammad, jazakumullah khair atas ilmu faedah yang bisa kita berikan pada kali ini, Masya Allah. Semoga menjadi lahan kita untuk bisa semakin mencintai Rasulullah SAW, para keluarga, para sahabat, dan semoga dengan rasa cinta dan ikhtiar kita menuntut ilmu menjadi sebuah jalan bagi kita untuk berkumpul di surganya kelak. Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz dan teman-teman sekalian. Demikian kajian kita pada malam ini. Alhamdulillah, terus kerjasama yang apik dari Drabanias dan juga Jakarta Mengaji. Masya Allah. Terima kasih banyak pada seluruh panitia dan kru dan juga pada yang telah support. Kita akan kembali berjumpa di pertemuan yang akan datang. Dan juga support terus kajian bisa diikuti di link kajian Drabanias maupun Jakarta Mengaji. Bisa ikuti YouTube-nya, kemudian juga Clubhouse, Spotify dan juga Instagram. Dan juga kita akan terus bersemangat untuk bisa menuntut ilmu insyaallah, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa kembali berjumpa di pertemuan offline insyaallah. Allah mudahkan insyaallah. Baik, terima kasih dan kita akan akhiri dengan baca doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.